wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati Allah, seyogianya jadwal malam ini adalah jadwal Ustadz kita, yaitu Ustadz Irwan Fitri. Hanya saja karena beliau sepertinya berhalangan ya, dan tidak bisa mengisi pada malam hari ini, sehingga kita tukaran jadwal untuk malam ini. Dan insya Allah pada pekan yang berikutnya, malam Selasa yang berikutnya akan diisi oleh Ustadz kita insya Allah. Malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, dengan judul pembahasan Bab Ardul Islam alal Ummin Nasraniyah. Bab yang berjudul penawaran agama Islam terhadap seorang ibu yang beragama Nasrani. Ya, ini kalau kita melihat dari judul babnya dan kesesuaian judul bab dengan hadisnya, jamaah sekalian, ini memang sengaja dipasang oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, karena langsung diambil dari konten hadis yang akan beliau sebutkan dalam pembahasan bab ini, yaitu penawaran ajaran agama Islam kepada seorang ibu yang beragama Nasrani. Di sini beliau menyebutkan satu buah hadis, jamaah sekalian, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana beliau mengatakan, ma sami'a bi, Abu Hurairah mengatakan, ma sami'a bi ahadun Yahudiyun wala Nasraniyun, tidak ada seorang pun yang mendengar tentang saya, entah itu dia beragama Yahudi atau beragama Nasrani, illa ahabbani, melainkan pasti dia akan mencintai saya. Ya, ini penuturan dan klaim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nanti sebentar akan kita dengarkan apa landasan dan apa alasannya kenapa Abu Hurairah berkata seperti ini. Jadi saya ulang, Abu Hurairah mengatakan tidak ada seorang pun, baik dia beragama Yahudi ataupun Nasrani, mendengarkan tentang saya, illa ahabbani, melainkan dia pasti mencintai saya. Inna ummi, sesungguhnya ibu saya, kuntu uriduha alal islami fata'ba. Ya. Nah, ini beliau ceritakan kisah yang lain, jamaah sekalian. Jadi sebenarnya ini adalah ketika beliau mengatakan bahwa tidak ada orang yang dengar tentang nama saya atau kisah saya kecuali dia pasti akan mencintai saya. Ya, dan setelahnya beliau akan menceritakan tentang inti permasalahan sebenarnya, dan ini yang dijadikan sebagai sebab mengapa hadis ini diangkat oleh Imam Bukhari sehubungan dengan judul bab yang tadi kita sebutkan. Nah, beliau mengatakan, inna ummi, sesungguhnya ibu saya, kuntu, dulu uriduha alal islami fata'bah, dahulu saya pernah menawarkan kepada ibu saya untuk masuk ke dalam agama Islam. Tapi kata Abu Hurairah fata'ba, tapi dia tidak mau. Ya, ibunya Abu Hurairah tidak mau masuk Islam. Faqultu laha, maka saya berkata kepada beliau, fa'abat. Ya, artinya diajak lagi, didakwahi lagi oleh Abu Hurairah, tapi lagi-lagi tidak mau memeluk agama Islam. Nanti kita akan ceritakan, jemaah sekalian, bagaimana kisahnya ini Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dengan ibunya. Fa ataitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqultu, maka saya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena sudah diajak beberapa kali oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu untuk memeluk agama Islam. Maka saya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqultu, kemudian saya berkata kepada beliau, ud'ullaha laha, ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah untuk keislaman ibu saya. Maka Nabi SAW fada'a, Nabi berdoa kepada Allah untuk keislaman ibunya Abu Hurairah, ya, karena tidak mau masuk Islam.
Fa ataituha, maka saya datang ke rumah kembali, ya, pulang ke rumahnya kembali. Wa qad ajafat 'alaihal bab. Ya, sebelumnya jamaah sekalian, ketika ditinggalkan oleh Abu Hurairah itu pintu rumah masih terbuka. Ketika beliau sudah kembali, apa alasannya? Kemudian beliau mengatakan, Abu Hurairah mengatakan, fa akhbartun Nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka saya kabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keislamannya ibu saya. Faqultu ud'ullaha li wa li ummi. Ya Rasulullah, ini doa yang kedua, permintaan yang kedua Abu Hurairah. Ya Rasulullah, doakanlah kepada Allah SWT untuk saya dan untuk ibu saya. Faqala, maka Nabi SAW berdoa, Allahumma, ya Allah, abduka Abu Hurairah wa ummuhu ahibbahuma ilan nas. Kata Nabi SAW, ini doanya Nabi SAW, ya Allah, abduka, hambamu Abu Hurairah dan hambamu, yaitu ibunya Abu Hurairah, ahibbahuma ilan nas, buatlah manusia cinta kepada keduanya. Nah, inilah makanya jemaah sekalian, kenapa tadi di awal Abu Hurairah dengan dengan statement beliau, jemaah sekalian, beliau mengatakan tidak ada orang Yahudi, orang Nasrani yang mendengarkan cerita saya, mendengarkan nama saya, kecuali pasti dia akan mencintai saya. Nah, alasannya jemaah sekalian, karena ini mukjizat, ini doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kecuali ada orang-orang yang tidak mau cinta kepada Abu Hurairah. Ada saja orang-orang yang begitu jamaah sekalian. Di antara contohnya seperti orang-orang Syiah Rafidhah. Orang-orang Syiah Rafidhah membenci Abu Hurairah radhiyallahu taala. Ya, jangankan Abu Hurairah yang mereka benci, Abu Bakar Siddiq mereka laknat, Umar bin Khattab mereka laknat, Aisyah mereka laknat, apalagi sekelas Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, di sini jamaah dirahmati Allah SWT, ini kalau kita sudah mendengarkan kisah atau hadis ini, riwayat ini secara utuh, hadis ini adalah hadis yang sahih, ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan dia adalah hadis yang sahih. Nah, di sini ada beberapa pelajaran, tapi sebelum kita sebutkan pelajarannya, kita mau ceritakan bagaimana sebenarnya ini kisahnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Keislaman Abu Hurairah itu diperselisihkan oleh para ulama kita. Ada yang mengatakan Abu Hurairah itu masuk Islam belakangan, setelah hijrahnya Nabi SAW. Ada juga yang mengatakan Abu Hurairah itu masuk Islam sudah lama, tapi nanti ketemu dengan Nabi dekat-dekat wafatnya Nabi SAW, kurang lebih sekitar 4 sampai 3 tahun, 3 sampai 4 tahun, ya, pertemuan Abu Hurairah dengan Nabi SAW. Nama beliau jamaah sekalian juga diperselisihkan, apalagi nama bapaknya. Itu lebih banyak lagi perselisihan. Sampai ada ulama yang mengatakan perselisihan ulama tentang nama beliau dan namanya bapaknya beliau itu sampai 30 lebih pendapat. Ya, nama beliau saja. Tapi kalau kunyahnya, panggilannya, ada yang berselisih pendapat. Cuma 2. Entah itu dipanggil Abu Hir atau Abu Hurairah. Nah, ada hadis yang sahih Nabi SAW memanggil ya Aba Hir, wahai bapaknya kucing. Ya, kenapa disebut sebagai bapaknya kucing? Karena beliau itu suka bermain-main dengan kucing-kucing kecil, ya, di kota Madinah, dan beliau yang suka beri makan, beliau yang membesarkan dan seterusnya. Makanya dipanggil oleh Nabi SAW wahai bapaknya kucing, ya, yang suka menjaga kucing-kucing di Madinah itu. Kemudian beberapa sahabat Nabi SAW memanggil Abu Hurairah dengan sebutan Abu Hurairah. Ini sempat diprotes sebenarnya sama Abu Hurairah. Beliau mengatakan, limada sammaitumuni Aba Hurairah wan Nabi SAW sammani Aba Hir. Ya, kenapa kalian panggil saya Abu Hurairah padahal Nabi panggil saya Abu Hir? Nah, ini Hurairah itu jamaah sekalian artinya dia adalah bentuk dalam bahasa Arab untuk mengecilkan sebuah benda. Jadi kalau Hir itu adalah kucing, kalau Hurairah artinya kucing yang kecil. Nah, jadi dia adalah panggilan, istilahnya dia adalah panggilan kecintaan sebenarnya. Ketika dia dipanggil seperti itu, sama juga jamaah sekalian seperti adiknya Anas bin Malik. Anas bin Malik itu dia punya adik, ya, dan kunyah yang meskipun dia masih kecil, dan ini pelajaran jamaah sekalian bahwa anak kecil itu meskipun dia belum menikah, meskipun dia belum punya anak, boleh untuk memberikan kunyah. Kunyah itu artinya seperti kalau kita bilang bapakna Aco, bapakna Becek,
Itu kunyah namanya jamaah sekalian. Jadi dan itu kan kalau mau kemana, mau ke rumahnya bapaknya fulan, itu kan panggilan kawan dan panggilan dekat ya. Dibandingkan kalau kita sebutkan namanya langsung, mau kemana, mau ke rumahnya fulan, sebut namanya langsung, itu kan dalam dalam urf atau kebiasaan masyarakat menyebut nama seseorang langsung itu sesuatu yang sebagian masyarakat itu menilainya tidak layak atau tidak pantas. Makanya dipanggil dengan nama kehormatan yang seperti itu. Dan ini dalam agama kita atau dalam bahasa Arab disebut sebagai kunyah. Nah, dalam hadisnya Nabi SAW, hadis Bukhari ini menunjukkan bahwa boleh bagi anak-anak meskipun dia belum menikah, belum punya anak, itu untuk diberikan kunyah jamaah sekalian. Sebagaimana Nabi SAW memanggil Aisyah radhiyallahu taala, padahal beliau kan tidak punya anak, tapi dipanggil oleh Aisyah oleh Nabi SAW Ummu Abdillah, dipanggil oleh Nabi SAW sebagai Ummu Abdillah. Padahal Aisyah tidak punya anak dari Nabi SAW. Ya meskipun ada khilaf, ada yang mengatakan bahwa Nabi itu pernah hampir punya anak dari Aisyah tapi keguguran. Nah, disitulah makanya Nabi SAW memanggil Aisyah sebagai Ummu Abdillah. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa tidak, ini alasan yang sama seperti adiknya Abu Hurairah, adiknya Anas bin Malik yang masih kecil usia 5 tahun tapi sudah dipanggil dengan kunyah oleh Nabi SAW. Makanya Nabi pernah bertanya kepada Anas, kenapa saya tidak pernah lihat lagi adikmu bermain-main? Kata Anas bin Malik, dia lagi merajuk itu dia lagi bersedih. Ya, kenapa dia bersedih? Karena mati burung peliharaannya. Jadi dia punya burung peliharaan, burung pipit, itu sudah mati burungnya. Akhirnya Nabi SAW datang di siang hari ke rumah Anas dan menghibur dan mengatakan, ya Aba Umair. Sebenarnya kebiasaan Nabi memanggil anak itu dengan mengatakan Abu Umar sebenarnya, tapi untuk menyesuaikan sajaknya jamaah sekalian dalam sabda beliau, maka beliau mengatakan ya Aba Umair ma fa'ala an-Nugair. Nugair itu artinya burung kecil. Nah, artinya jamaah sekalian bahwa Abu Hurairah tadi ini sebenarnya dipanggil sama Nabi SAW sebagai Abu Hir, namun para sahabat lebih senangnya memanggil beliau dengan sebutan Abu Hurairah. Nama asli beliau jamaah sekalian adalah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi. Meskipun diperselisihkan oleh ulama, tadi kita bilang ada 30 lebih pendapat, sangat banyak sekali, apalagi nama bapaknya. Ada yang mengatakan nama bapaknya adalah Abdul Syams, Abdul Fulan, banyak sekali. Tapi yang paling banyak dipegang oleh ulama namanya adalah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi. Dausi itu adalah kabilah dari negeri Yaman. Jadi Abu Hurairah ini sebenarnya adalah orang Yaman sebenarnya. Cerita keislaman Abu Hurairah ini jamaah sekalian itu berawal dari kisahnya Tufail bin Amir Ad-Dausi. Siapa itu Tufail bin Amir Ad-Dausi? Dia adalah salah seorang pemuka dari suku atau kabilah Daus. Kabilah Daus ini dia adalah salah satu kabilah kecil dari kabilah Zahran. Zahran itu jamaah sekalian adalah kabilah besar di negeri Yaman. Nah, salah satu batonnya atau salah satu suku kecilnya itulah disebut sebagai suku Daus. Dan Nabi SAW sudah mendapatkan informasi bahwasanya orang-orang Daus ini dan orang-orang Zahran ini jamaah sekalian adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang baik, orang-orang yang lembut hatinya dan seterusnya. Makanya suatu ketika Tufail bin Amir Ad-Dausi ini, dia masih kafir, dia masih musyrik jamaah sekalian, beragama Nasrani, karena orang-orang Yaman kan kebanyakannya beragama Nasrani. Dia datang ke kota Mekah dan mendapatkan informasi bahwa di Mekah itu ada orang yang menyeru kepada sebuah agama yang baru. Itulah namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau sampai di Mekah jamaah sekalian, karena beliau ini adalah seorang pemimpin, seorang khatib, artinya dia kalau persoalan berbicara jamaah sekalian, dia adalah orang yang sangat fasih ketika berbicara. Kemudian dia juga adalah seorang penyair, pujangga dan seterusnya. Ketika dia sampai di Mekah, pertama kali ketemu dengan siapa? Abu Lahab, pamannya Nabi SAW, dan juga sempat bertemu dengan Abu Jahal. Ketika bertemu jamaah sekalian, Abu Jahal mengatakan, hati-hati kamu mendengarkan dari seorang yang bernama Muhammad bin Abdullah. Orang itu adalah orang yang seorang penyihir. Ya, kalau Abu Jahal bilang dianya penyihir. Ketika bertemu dengan Abu Lahab bilang, hati-hati dengan keponakan saya. Ada keponakan saya namanya siapa?
Muhammad bin Abdullah, dia itu orangnya gila, majnun. Ini sudah beda pendapat ini ya. Pemuka Quraisy sudah beda pendapat. Ada yang bilang dia penyihir, ada yang bilang dia orang gila. Sedangkan ya cobalah jamaah sekalian, orang gila kalau kita datang ke tukang sihir, tidak mungkin dia mau dibilangi sebagai orang gila kan. Orang gila itu tidak mungkin bisa menjadi penyihir ya, karena penyihir itu ada juga kriterianya jamaah sekalian, dia berbicara dengan jin dan seterusnya. Akhirnya Tufail kemudian mendapatkan saran dari Abu Jahal. Abu Jahal mengatakan, saya sarankan kalau kamu mau ketemu dengan, karena Tufail bin Amir ini orang yang terkenal juga dari negeri Yaman, makanya Abu Jahal sarankan, kalau saya mau sarankan maka sarankan gunakan ini kapas supaya kamu tidak dengarkan itu perkataannya Muhammad. Karena dia akan sampaikan, dia akan ketemu dengan orang, apalagi para pendatang seperti anda ini. Maka dipasang kapas di telinganya, kemudian beliau menghadap ke arah Ka'bah sembari berdoa kepada berhala-berhala. Sambil dia berdoa jamaah sekalian, dia mengatakan, saya ini kan pemuka kaum, saya ini orang yang cerdas, orang berakal, saya penyair dan seterusnya, saya juga punya ilmu. Kalau seandainya orang ini betul dia adalah orang gila atau dia tukang sihir, maka perkataan tukang sihir itu saya tahu yang mana yang sihir, yang mana penyair. Kalau dia orang gila, saya bisa bedakan. Orang gila itu kan sembarang dia bilang. Kalau dia tidak sembarang dia bilang, maka tidak mungkin dia orang gila. Maka dilepaskan kapas dari telinganya jamaah sekalian, dan pada saat itu ulama mengatakan ketika dia melepaskan kapas dari telinganya, pada saat itu Allah sudah masukkan hidayah kepada Tufail bin Amir Ad-Dausi radhiyallahu taala anhu. Akhirnya jamaah yang dirahmati Allah, beliau datang dan bertemu dengan Nabi kita Muhammad SAW dan menyampaikan, wahai Muhammad, sampaikanlah apa yang kamu dakwahkan kepada kaummu. Maka disampaikan yang beliau sampaikan jamaah sekalian untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan beliau membacakan 3 qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas. Tufail bin Amir Ad-Dausi radhiyallahu ta'ala mengatakan, demi Allah tidak ada orang Arab yang bisa datang dengan 3 surah seperti ini. Orang yang paling cerdas, penyair yang paling hebat sekalipun tidak akan mungkin bisa. Bahkan semua manusia jamaah sekalian, kalau semuanya bersepakat dan saling bahu-membahu untuk mendatangkan yang seperti surah Al-Ikhlas saja, tidak ada yang bisa. Siapa di antara kita yang bisa mengatakan qul huwallahu ahad? Seandainya kita tidak tahu itu surat Al-Ikhlas, siapa di antara kita yang bisa mengatakan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad? Tidak ada. Siapa di antara kita yang bisa sampai semua jin, semua manusia, bahkan malaikat, seandainya semuanya bersatu padu untuk mengatakan qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswas, dan seterusnya, tidak ada yang bisa jamaah sekalian. Karena itu ilmunya datang dari Allah SWT. Akhirnya Tufail kemudian masuk ke dalam agama Islam. Setelah beliau masuk Islam, beliau sampaikan, ya Rasulullah, min warai qaumun min Daus. Saya ini adalah salah satu pemuka suku Daus. Utuslah saya kepada kabilah saya supaya saya berdakwah. Nah, diutus oleh Nabi SAW, beliau pulang ke negeri Yaman, berdakwah di Daus. Ternyata pemuka kaum terbesar langsung menolak. Tidak bisa. Kita tetap berada di atas agama Nasrani, tetap melakukan kesyirikan, kekufuran dan seterusnya. Beliau kembali ke Madinah atau ke Mekah. Ini kejadian karena masih di Mekah jamaah sekalian. Beliau kembali ke Mekah, ketemu lagi dengan Nabi SAW dan mengeluh, ya Rasulullah, kaum saya tidak ada yang mau masuk Islam, semuanya menolak. Karena yang satu ini menolak. Akhirnya Nabi SAW beliau mengatakan, ya Rasulullah, udhu'ullaha, mintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah supaya Allah mengislamkan kabilah saya ini. Maka Nabi SAW berdiri depan Ka'bah dan mengatakan, Allahumma hdi Dausan wa'tini bihim. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada suku atau kabilah Daus dan datangkanlah mereka kepada saya. Nah, itulah makanya setelah beliau kembali jamaah sekalian, kemudian sebelum beliau pulang, ya karena beliau ini cuman manusia biasa, Tufail ini jamaah sekalian, beliau mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, kira-kira bagaimana caranya? Saya sudah datang sebelumnya ini dan mereka semua sudah tolak saya. Sekarang ini saya mau pulang lagi, tapi kira-kira apa ciri-cirinya supaya saya bisa dibenarkan oleh mereka itu? Maka beliau kemudian mengatakan, pulanglah, nanti akan datang ciri-ciri dan tanda dari Allah SWT. Ternyata beliau pulang jamaah sekalian, ditunggu oleh kaumnya, dan ketika beliau pulang itu nampak dari wajahnya Tufail bin Amir ini cahaya yang sangat terang benderang. Maka pemuka kaum kemudian mengatakan, oh ini sudah alamat ini sudah tanda ini. Tapi kami minta satu lagi, seandainya itu benar adalah cahaya dari
petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka pindahkan cahaya itu. Maka beliau kemudian memindahkan cahaya tersebut, beliau menyingkir dan cahaya itu kemudian berpindah ke daerah gunung di kabilah Daus atau di suku Daus. Itulah menjadi penyebab cikal bakalnya orang-orang Daus kemudian masuk ke dalam agama Islam. Setelah itu 80 orang di antara mereka datang ke kota Madinah, berhijrah setelah hijrahnya Nabi SAW dari Mekah menuju Madinah. Nah, inilah yang diperselisihkan oleh ulama. Apakah Abu Hurairah masuk Islam pada saat itu? Karena beliau kan masih muda belia. Ketika Nabi masih di Mekah, usianya masih antara 15 sampai 20 tahun. Pertama kali beliau ketemu dengan Nabi SAW itu usia sekitar 23 tahun. Usianya Abu Hurairah. Beliau wafat jamaah sekalian pada tahun 58 Hijriah. Itu berarti beliau hidup 48 setelah wafatnya Nabi SAW. Nah, itulah yang diperselisihkan. Apakah Abu Hurairah masuk Islam pada saat Tufail bin Amir Ad-Dausi itu mengajak kaumnya masuk ke dalam agama Islam setelah pulang dari kota Mekah, ataukah beliau nanti masuk Islam setelah hijrahnya Nabi SAW? Ini yang diperselisihkan oleh para ulama kita. 3 tahun atau 4 tahun sebelum wafatnya Nabi SAW, Tufail atau Abu Hurairah kemudian berencana untuk hijrah. Beliau hidup bersama bapaknya, beliau hidup bersama ibunya, dan kedua-duanya masih beragama Nasrani. Bapaknya ini jamaah sekalian kerjanya apa? Kerjanya pedagang. Dan pekerjaan beliau sebagai seorang pedagang, tapi juga sekaligus sebagai tukang tipu. Bapaknya siapa? Abu Hurairah radhiyallahu taala. Makanya ketika Abu Hurairah berinisiatif, saya hijrah sajalah. Saya hijrah dari kota Mekah, dari negeri Yaman untuk datang ke kota Madinah berkhidmat kepada Nabi SAW. Akhirnya beliau datang, beliau bawa dengan seorang budak. Rencananya budak ini mau dijual di Madinah. Supaya itulah menjadi bekal kehidupannya Abu Hurairah di kota Madinah. Ternyata pas di pertengahan jalan dia kabur. Budaknya Abu Hurairah ini kabur, melarikan diri. Akhirnya datang Abu Hurairah tanpa ada uang sepeser pun, hanya pakaian di badan saja. Jadilah beliau tinggal di Masjid Nabawi bersama dengan 70 orang Ahlus Suffah, orang-orang Mekah yang datang ke Madinah tanpa membawa uang sepeser pun. Singkat cerita jamaah sekalian, beliau kemudian datang ke kota Madinah. Kebetulan pada saat itu Nabi SAW sedang keluar menuju sebuah peperangan. Nah, akhirnya Abu Hurairah datang. Madinah itu diwasiatkan atau diamanahkan kepada salah seorang sahabat Nabi untuk memimpin sholat berjamaah bertepatan dengan sholat subuh. Beliau masuk sholat subuh, sang imam membaca wailul lil mutaffifin, kecelakaanlah bagi orang yang suka mengurangi takaran timbangan. Nah, itulah makanya pas takbir Allahu Akbar wailul lil mutaffifin, Abu Hurairah langsung berkata dalam hatinya, celaka bapakku ini. Kenapa? Karena bapakku ini bekerja seperti ini jamaah sekalian. Karena bapaknya kalau ditakar untuk dia minta dicukupkan. Tapi kalau dia menakar orang lain, pasti dikurangi. Makanya Abu Hurairah, ini bahaya ini bapak saya. Kalau bapak saya betul ini yang disinggung ini. Akhirnya beliau hidup selama kurang lebih 3 tahun atau 4 tahun bersama Nabi SAW. Dan orang heran jamaah sekalian, karena Abu Hurairah ini orang yang paling banyak mengetahui hadis dari Nabi SAW. Makanya ketika sahabat bertanya, "Ma balu Abi Hurairah yahfaduna an Rasulillah akthar min siwana?" Kenapa banyak sekali hafalannya Abu Hurairah itu? Kenapa bisa? Abu Hurairah memberikan jawaban, "Kalau kalian orang-orang Muhajirin sibuk dengan ladang kalian di Madinah, saya sibuk dengan hadis. Kalau kalian orang-orang Ansar sibuk dengan perdagangan kalian di pasar-pasar, saya sibuk dengan majelis Nabi SAW." Nah, itulah karena Abu Hurairah memang datang ke kota Madinah bukan untuk apa-apa, bukan mencari kekayaan dan sebagainya. Abu Hurairah datang ke Madinah untuk berkhidmat kepada Nabi SAW. Abu Hurairah itu di awal jamaah sekalian, jumlah hafalannya Abu Hurairah itu jamaah sekalian itu terbagi 2. Yang pertama kata beliau dalam hadis yang sahih, di dalam diri saya ini ada 2 bejana. Satu bejana itu hadis-hadis dari Nabi SAW, saya sudah sebarkan semuanya ke para sahabat. Yang satunya lagi saya belum sebarkan. Nah, itu berarti ada yang dirahasiakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan zahirnya yang dirahasiakan oleh Abu Hurairah ini jamaah sekalian, yang satu bejana ini kata beliau adalah hadis-hadis yang menjelaskan tentang fitnahnya para pemimpin. Nah, itulah makanya Abu Hurairah beliau mengatakan, saya tidak mau sebarkan ini hadis-hadis karena khawatir saya sebarkan saja satu hadis ini maka pasti saya langsung dipenggal sore harinya. Nah, itu karena fitnahnya
pemimpin di masa itu, di masa setelah wafatnya Nabi SAW, wafat Utsman bin Affan, naik pemerintahan Ali bin Abi Thalib, kemudian naik pemerintahan Hasan, kemudian Husain, kemudian Muawiyah, lalu Yazid bin Muawiyah. Nah, itulah makanya. Cuman yang satu hadis ini jamaah sekalian, meskipun tidak disampaikan oleh Abu Hurairah, tapi disampaikan oleh sahabat yang lain. Di antara sahabat yang berani menyampaikan hadis-hadis yang masalah seperti ini, masalah fitnah seperti itu adalah Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu. Itu seorang pemberani jamaah sekalian untuk menyampaikan hadis-hadis yang mungkin bisa saja menjadi fitnah di tengah masyarakat. Nah, jamaah yang dirahmati Allah SWT, Abu Hurairah ini karena beliau fokus untuk menghafal hadis Nabi SAW, sampai kemudian beliau itu tidak sholat malam. Beliau tidak sholat malam untuk apa? Untuk memurajah dan mengulang-ulangi hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya muncul itu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Hurairah mengatakan, Nabi Muhammad kekasih saya berwasiat kepada saya 3. Yang pertama, saya puasa 3 hari setiap bulannya, bulan Hijriah. Yang kedua, salat 2 rakaat salat duha. Yang ketiga, salat witir sebelum tidur. Karena Nabi tahu bahwa Abu Hurairah itu tidak salat malam. Maka seakan-akan Nabi mengatakan, kalau kamu lebih memilih untuk memuraja dan mengulang-ulangi hafalan hadismu dari saya, maka paling minimal jangan kau tidur sebelum salat witir. Nah, inilah beliau sempat bermasalah jamaah sekalian karena apa? Karena hafalan hadis beliau itu selalu datang dan pergi. Ya, beliau dengarkan hadis dari Nabi pagi harinya, siang harinya sudah lupa. Beliau dengarkan hadis dari Nabi sore hari, malam harinya beliau sudah lupa. Akhirnya beliau mengeluh kepada Nabi, "Ya Rasulullah, sami'tu minka haditsan fanasitu." Saya mendengar hadis dari Anda tapi saya lupa setelahnya. Makanya muncullah mukjizatnya Nabi SAW. Ini disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab beliau Dalailun Nubuwah, tanda-tanda kenabian Nabi Rasulullah, yaitu mukjizat dari Allah kepada Nabi. Nabi kemudian mengatakan, berikan kepada saya selendangmu. Ini Abu Hurairah punya selendang, kemudian dihamparkan di hadapan Nabi SAW. Jadi dihamparkan seperti ini jamaah sekalian. Nabi itu seakan-akan mengambil air begini. Seakan-akan beliau mengambil air 3 kali dan dimasukkan ke dalam selendangnya Abu Hurairah. Tidak ada air sebenarnya, tapi seakan-akan diambilkan seperti ini. 1 kali, 2 kali, dan 3 kali. 3 kali Nabi SAW melakukan perbuatan itu. Kemudian beliau mengatakan, "Ya Abu Hurairah, sekarang peluklah apa yang saya sudah masukkan itu ke dadamu." Jadi beliau peluk itu atau selendang beliau, kemudian beliau rapatkan ke dada beliau. Setelah kejadian dan peristiwa itu, Abu Hurairah tidak lagi melupakan hadis Nabi walaupun 1 huruf. Nah, makanya ketika Abu Hurairah menyampaikan hadis jamaah sekalian, para sahabat akan mengatakan, "Shadaqa Abu Hurairah, shadaqa Abu Hurairah." Benar perkataan Abu Hurairah, benar. Kan itu mukjizat jamaah sekalian. Itu mukjizat dari Allah SWT kepada Nabi SAW. Makanya hafalannya Abu Hurairah. Makanya para ulama mengatakan tidak ada orang yang menolak kredibilitasnya Abu Hurairah dan menolak hadisnya Abu Hurairah kecuali pasti dia adalah orang jahat, orang buruk, zindiq namanya, orang yang ingin merusak agama. Karena Abu Hurairah itu jamaah sekalian, hafalannya Abu Hurairah, apa yang beliau sampaikan itu adalah mukjizat dari Allah SWT kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di masa 4-3 tahun itu jamaah sekalian, beliau kemudian datang dengan ibunya. Beliau minta kepada ibunya untuk datang juga ke kota Madinah. Setelah sampai di kota Madinah jamaah sekalian, terjadilah kejadian ini, peristiwa ini. Beliau mengajak kepada ibunya karena ibunya sudah tua renta, kemudian diajak untuk masuk ke dalam agama Islam, tapi dia tidak mau. Diajak berkali-kali jamaah sekalian, tapi juga tetap tidak mau. Nah, ini pelajarannya dari bab ini jamaah sekalian, sebagaimana perkataan Imam Bukhari, bab ardul Islami alal ummin nasraniyah. Inilah dia pembahasannya, bahwa seorang anak, di antara bentuk bakti seorang anak kepada ibu dan bapaknya adalah bahwa mereka selalu mengajak kepada kebaikan dan kebenaran. Kalau dia masih non-muslim, maka diajak, didakwahi dengan cara yang lembut, dengan cara yang dan seterusnya. Kalau dia masih melakukan banyak kemaksiatan, maka didakwahi, meskipun barangkali dimarahi dan sebagainya, maka tetap didakwahi dengan cara yang lembut. Masalahnya kita di masyarakat ini jamaah sekalian apa? Karena masyarakat kita ini kebanyakannya mereka hanya mendengarkan dari satu sumber informasi. Saya baru-baru saja ditanya sama salah seorang jamaah, "Ustadz, bagaimana ini? Saya dan suami saya itu tinggal di sebuah daerah di Makassar sini, dan sekeliling kami itu semuanya orang-orang buruk semuanya, orang-orang jahat,
orang-orang yang suka melakukan perbuatan bid'ah, wah macam-macam lah dan seterusnya. Saya bilang ya harus kita sampaikan dan jangan tampakkan sikap jengkel, sikap marah dan sebagainya, karena kebanyakan mereka, masyarakat kita ini jamaah sekalian, mereka melakukan amalan-amalan yang tidak ada anjurannya dari Nabi atau dari agama Islam, karena mereka itu memang mereka lahir, tumbuh, besar dengan satu informasi itu saja. Nah, ketika mereka mendapatkan informasi yang lainnya yang sepadan, maka mungkin dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan mereka bisa menerima. Nah, sebagaimana Abu Hurairah jamaah sekalian, beliau meminta mengajak ibunya untuk masuk Islam berkali-kali. Setelah itu beliau datang kepada Nabi untuk didoakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini juga ada pelajaran jamaah sekalian bahwa boleh bagi seseorang, dan ini namanya tawassul. Ya, bentuk tawassul yang diperbolehkan di dalam agama kita adalah menjadikan doanya orang-orang yang soleh sebagai wasilah untuk kita mendapatkan kebaikan. Tawassul itu artinya menjadikan sesuatu antara kita dengan Allah supaya kita mendapatkan kebaikan. Itu namanya tawassul. Ittikhadu wasilatin bainana wa bainallahi, kita jadikan sesuatu itu sebagai wasilah antara kita dengan Allah supaya kita dapat kebaikan itu. Itu namanya tawassul. Dan tawassul yang disyariatkan itu ada 3. Yang pertama, seperti hadis ini, meminta kepada orang yang soleh untuk didoakan kepada Allah. Itu boleh. Tapi kalau orang soleh itu sudah meninggal dunia, tidak bisa lagi. Nah, bagaimana caranya kalau dia sudah meninggal dunia? Yang kedua jamaah sekalian adalah bertawassul dengan amal solehnya kita. Nah, kita punya salat, kita punya puasa, zakat dan sebagainya, itu boleh. Ada pernah yang tanya saya, Ustaz, saya ini sudah pernah membayar harta zakat. Kira-kira kalau saya tawassul dengan amalan zakat saya itu, nanti bagaimana pahala zakatnya itu di dalam kehidupan akhir? Apakah sudah terhapus pahala zakatnya? Karena saya istilahnya kayak kupon. Dikiranya itu pahala di sisi Allah jamaah sekalian kayak kupon. Jadi kalau kita sudah pakai itu kupon untuk ambil barang di toko, ini misalnya ada toko yang berikan ini kupon, kalau kita pakai ini kupon, silakan kita mau ambil barang apa saja di toko saya. Dia kira itu tawassul dengan amal soleh, seperti itu, seperti kupon. Jadi kalau kita pakai, ya Allah, dahulu saya pernah beramal seperti ini, saya pernah berinfak, saya bersedekah, saya bayar zakat, saya dan seterusnya. Saya berbakti kepada orang tua, saya sambung silaturahim, dan sebagainya. Kalau seandainya amalan itu saya kerjakan lillahi ta'ala, ikhlas kepadamu ya Allah, hanya mengharapkan pahala di sisimu, maka berikanlah jalan keluar dari masalah saya. Kalau datang jalan keluar jamaah sekalian, berarti tawassulnya dengan amal soleh kita itu berhasil 100%. Tapi pahalanya itu amalan tetap ada. Karena istilahnya bertawassul dengan amal soleh itu adalah, dia istilahnya jamaah sekalian semacam apa istilahnya itu ya, dia fasilitas. Dia semacam jadi kita beramal soleh dapat pahala di sisi Allah, kelak nanti kalau kita dalam masalah dan sebagainya, kita bisa jadikan amal soleh itu sebagai tawassul. Yang ketiga jamaah sekalian, bertawassul dengan apa? Dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah lagi maha tinggi. Ya Allah, Engkau adalah Tuhan yang maha pemberi karunia, karuniakanlah kepada saya anak yang soleh. Itu tawassul namanya itu. Ya Allah, Engkau adalah Tuhan yang maha penjaga, jagalah saya dari segala macam makar keburukan dan seterusnya. Ya Allah, Engkaulah yang gunakan nama Engkaulah Tuhan yang maha pengasih, Engkau yang maha pengampun, kasihilah saya, ampunilah saya. Itu namanya tawassul bil asmail husna, dengan nama-nama Allah yang maha indah, maha baik. Nah, di sini jamaah sekalian, ketika Abu Hurairah sudah berdakwah, di sini ada perkataan Abu Hurairah, tidak ada orang yang mendengarkan tentang saya, baik itu Yahudi dan Nasrani, kecuali pasti dia akan cinta kepada saya. Itu kan dari doanya Nabi SAW. Di akhir di sini beliau mengatakan, Allahumma abduka Abu Hurairah wa ummuhu ahibbahuma ilan nas. Ya Allah, hambamu bernama Abu Hurairah dan ibunya, buatlah dia keduanya dicintai oleh manusia. Makanya tidak ada orang, kata Abu Hurairah, tidak ada orang yang mendengarkan saya kecuali pasti dia akan mencintai saya. Nah, ini karena bentuk istijabah doa dari Nabi kita Muhammad SAW bahwa orang akan mencintai Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Makanya jamaah sekalian, di sini ada pelajaran, boleh kita menceritakan sebuah karunia, keutamaan, fadilah, tapi kalau kita merasa aman dari fitnah. Ya, kalau kita merasa aman dari fitnah, maksudnya fitnah dari internal dan fitnah dari
eksternal. Fitnah internal itu jamaah sekalian seperti firman Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya kalau ada nikmat jamaah sekalian, Allah karuniakan mobil baru kah, motor baru dan sebagainya, kalau kita merasa aman dari perasaan sombong, angku, congkak dan sebagainya, ya silahkan diceritakan. Bisa diceritakan, alhamdulillah Allah baru saja karuniakan kepada saya apa? Mobil baru misalnya. Nah, itu dari secara internalnya. Kalau secara internal kita aman-aman saja jamaah sekalian, memang tujuannya diceritakan untuk supaya kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, maka boleh. Tapi ingat juga, secara eksternal juga harus diperhatikan. Artinya orang yang kita mau ceritakan ini siapa ini jamaah sekalian. Dan tidak sembarang, jangan sembarangan cerita. Jangan sampai kita cerita kepada siapa saja sedangkan orang itu adalah orang yang selalu berburuk sangka dan berburuk hati kepada orang yang lain. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, "Ma min insanin illa wa fihi hasad." Kata Ibnu Taimiyah, tidak ada orang jamaah sekalian kecuali dalam hatinya pasti ada hasad. Semuanya tanpa terkecuali, semua kita ini pasti ada hasad dalam hati kita. Cuman kata Ibnu Taimiyah, yang baik itu adalah orang yang hasad tapi dia sembunyikan. Sedangkan yang buruk itu adalah orang yang hasad kemudian dia tampakkan. Ya kalau misalnya ada orang yang mendapatkan karunia dan sebagainya, kemudian kita iri jamaah sekalian, itu normal saja itu. Kalau kita masih iri itu berarti masih manusia. Kalau kita sudah tidak iri, wah berarti sudah level malaikat kalau begitu. Jelas ya? Dan tidak ada orang yang bisa sampai pada level malaikat jamaah sekalian. Artinya secara manusiawi kita ini insan, bashar, manusia biasa, melihat orang mendapatkan nikmat karunia dari Allah, kelebihan, keutamaan, orang pasti akan iri. Sekelas Umar bin Khattab saja iri kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala, kan begitu. Makanya Abu Bakar dan Umar ini selalu berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Cuman iri hatinya Abu Bakar dan Umar kepada keutamaan saudaranya ini, itu iri hatinya langsung dibalas dengan kebaikan. Kalau Abu Bakar bersedekah seperti ini, saya harus juga samai. Saya juga sama. Kalau Umar melakukan amalan ini, Abu Bakar, wah saya harus lewati ini. Nah, itulah yang iri hati yang bagus seperti itu. Tapi kalau iri hati, bagaimana caranya supaya hilang nikmatnya? Bagaimana caranya supaya rusak mobilnya, supaya hilang motornya, supaya diambilin dan sebagainya? Makanya tersebarlah hoax. Disebar hoax dan sebagainya. Ini fulan dia tidak baik, dia mencuri, dia ini dan seterusnya, supaya nikmat itu hilang. Makanya jemaah sekalian, hati-hati. Kita punya nikmat, dapat nikmat dari Allah, mau diceritakan dari internal kita, alhamdulillah sudah aman, tapi lihat kepada siapa kita ceritakan. Jangan sampai ceritakan kepada sembarangan orang. Itulah yang menjadikan kenapa penyakit hasad bisa muncul berubah menjadi penyakit ain. Karena apa? Orang melihat nikmat, kita dapat nikmat jamaah sekalian, orang lihat, wah muncullah dari mata inilah, dari hati, lalu kemudian naik ke mata, dilihat jamaah sekalian, tidak mengucapkan Masya Allah, Tabarakallah, Subhanallah, akhirnya rusak nikmat yang didapatkan oleh orang karena penyakit ain. Dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan, ala innal ain haqqun, ketahuilah bahwa ain itu adalah penyakit yang benar adanya. Nah, jamaah dirahmati Allah. Makanya Abu Hurairah di sini karena beliau merasa aman dengan masalah fitnah itu jamaah sekalian, dan beliau sampaikan juga kepada para sahabat, kepada orang-orang baik dan seterusnya, maka beliau sampaikan, tidak ada orang yang mendengarkan nama saya Yahudi kah, Nasrani, kecuali pasti dia cinta sama saya. Kemudian jamaah sekalian, ini bentuk birrul walidainnya Abu Hurairah kepada ibunya. Ibunya masih beragama Nasrani, maka selalu diajak, minta kepada Nabi SAW untuk didoakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah didoakan oleh Nabi SAW, beliau pulang ke rumahnya, fa'ataituha wa qad ajafat 'alaiha al-bab. Saya datang ke rumah ibu saya dan ternyata ibu saya sudah pintu rumahnya sudah tertutup. Nah, di sini diambil pelajaran jamaah sekalian, bagaimana seorang wanita muslimah itu menunjukkan bagaimana sifat malunya itu seorang wanita. Karena sebelumnya pintu rumahnya terbuka, pas dia masuk ke dalam agama Islam, dia merasa dan dia melihat bahwa wanita muslimah di zaman itu semuanya tertutup jamaah sekalian. Semuanya tertutup. Makanya beliau dapat Abu Hurairah pas pulang ke rumahnya, kok pintu rumah sudah
Sudah tertutup. Nah, itu sudah ada isyarat, sudah ada tanda bahwa ada kebaikan ini yang didapatkan oleh ibu saya. Karena pintu rumah sudah tertutup. Nah, mirip-mirip jamaah sekalian ketika Nabi SAW berdoa, Allahumma agithna, Allahumma agithna, Allahumma agithna. Ya Allah, berikanlah air hujan, air hujan, air hujan. Itu kan setelah khutbah istisqa jamaah sekalian, beliau kan balik ke arah kiblat, membelakangi para sahabat. Apa yang terjadi setelah beliau berdoa kepada Allah secara khusus, hanya beliau saja yang mendengarkan bagaimana doa beliau kepada Allah SWT. Setelah beliau berdoa istisqa kepada Allah SWT, beliau kemudian balik itu selendangnya. Ya, beliau balik selendangnya. Jadi selendang yang sebelah kanan itu ditaruh di sebelah kiri, selendang yang sebelah kiri ditaruh di sebelah kanan. Kata ulama kita, kenapa Nabi melakukan yang seperti itu? Dibalik itu selendangnya jemaah sekalian untuk memberikan isyarat kepada manusia bahwa sebentar lagi pasti akan berubah keadaan. Yang sebelumnya kita datang dalam keadaan sudah hampir berputus asa dari keadaan dan kondisi cuaca yang sangat panas dan tidak pernah turun hujan walaupun setitik hujan. Setelah kita salat istisqa dan doa kepada Allah, maka akan diberikan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah makanya dibalik. Makanya pas dilihat oleh Abu Hurairah, ini sudah ada tanda-tanda, ya. Yang sebelumnya tadi pintu rumah terbuka saja, ternyata setelah itu sudah tertutup jamaah sekalian. Nah, itu sudah bertanda. Makanya ketika beliau datang, faqalat ya Abu Hurairah inni aslamtu. Wahai Abu Hurairah, wahai anakku, sesungguhnya saya sudah masuk Islam. Nah, fa akhbartun Nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka saya mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Muslim jamaah sekalian, ketika beliau ketemu dengan ibunya, 2 kali beliau ketemu dengan ibunya. Yang pertama itu Abu Hurairah, karena ditolak dakwanya Abu Hurairah, beliau datang kepada Nabi. Dalam riwayatnya Muslim, meskipun dalam riwayat Bukhari ini tidak disebutkan, dalam riwayat Muslim itu Abu Hurairah datang kepada Nabi SAW wa huwa yabki, dan beliau menangis. Karena apa? Dalam riwayat Muslim itu disebutkan ketika diajak oleh Abu Hurairah, wahai ibuku, wahai ibunda, masuk Islamlah, begini dijelaskan. Maka apa jawabannya ibunya jamaah sekalian? Fatakallamat fi Rasulillah ma'akrah. Ternyata ibunya justru ditimpali kepada Abu Hurairah dengan mencela Nabi SAW. Ya, sebelumnya mencela Nabi. Makanya beliau datang bertemu dengan Nabi dalam keadaan menangis. Menangis Abu Hurairah karena beliau mendengarkan celaan perkataan yang buruk dari ibunya kepada Rasulullah, kekasih Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Yang kedua kalinya jamaah sekalian, ketika beliau sudah lihat alhamdulillah ibunya sudah masuk Islam berdasarkan doa Nabi SAW, karunia dari Allah. Dalam riwayat Muslim itu disebutkan beliau pulang kembali ke Nabi SAW wa huwa yabki, dalam keadaan beliau juga menangis. Nah, makanya dalam syair Arab itu jamaah sekalian, sebagian mengatakan sebagian orang itu ada yang terlalu bergembira sampai dia menangis. Nah, karena terlalu berbahagia, terlalu senang dan seterusnya jamaah sekalian, sampai dia menitikkan air mata. Makanya ada orang bilang tangisan kesedihan itu rasanya apa? Rasanya asin. Tangisan kebahagiaan itu rasanya manis. Nah, itu katanya dalam penelitian seperti itu jamaah sekalian. Ya, silahkan kalau kita menangis misalnya ditinggal istri atau apa, coba dirasakan itu air matanya. Ya, kalau rasanya asin, itu berarti kita betul-betul merasa bersedih itu. Tapi kalau rasanya manis, kok saya bahagia ditinggali sama istri. Itu berarti bisa bebas selama beberapa hari. Kalau itu. Nah, beliau pulang kepada Nabi SAW dan beliau berbahagia jamaah sekalian. Dan ini menjadi pelajaran penting bahwasanya seorang muslim itu hendaknya menunjukkan rasa kebahagiaannya ya ketika dia mendapatkan nikmat. Dan nikmat mana lagi jamaah sekalian yang lebih besar dibandingkan dengan keislaman keluarga kita. Ibu kita masuk Islam, bapak kita, adik kita, kakak kita, tante kita, bibi kita atau paman kita, saudara-saudara, keluarga, sanak, family, dekat ataupun jauh. Kalau ada di antara mereka yang mendapatkan nikmat masuk ke dalam agama Islam, itu nikmat yang paling dahsyat, yang wajib kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling terakhir jamaah sekalian, di antara bentuk bakti kita kepada orang tua adalah mendoakan mereka meskipun mereka berbuat jahat kepada kita. Itulah bentuk bakti kita jamaah sekalian. Tidak ada persoalan kalau seandainya Allah SWT menetapkan orang tua kita berbuat buruk terus kepada sang anak misalnya. Tapi yang penting dalam kehidupan kita bagaimana caranya kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Jamaah yang dirahmati Allah SWT, ini pelajaran yang kita bisa sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.